Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di channel Songkok Muda. Kali ini kita akan belajar tentang pemrograman Java, yaitu bab sort, masih ya sorting. Di sini kita adalah cell sort. Cell ini diambil dari nama penemunya. Jadi sembari kita lihat programnya, saya akan jelaskan tentang teorinya ya. Insya Allah penjelasan saya sangat mewakilkan. Oke, jadi langsung saja saya praktekkan pengurutannya. Di sini ada data awal, data setelah dilakukan secara ascending. Jadi 10, 6, 8, 3, dan 1. Nah, ini kan belum diurutkan. Jadi pengurutannya itu seperti ini teman-teman. Yang pertama itu ya, 10 itu, nah, mohon maaf, lebih tepatnya bukan 10-nya yang diambil karena n-nya itu diambil dari angka kedua atau n-2. n n plus 2. Jadi yang kita ambil itu yang pertama adalah data keduanya. Jadi di sini adalah 6. Oke teman-teman, 6 dibandingkan dengan 10. Jadi 6 ditukar dengan 10. Hasilnya yang pertama adalah 6, 10, 8, 3, 1. Oke, yang kedua, kita ambil dari data yang ketiga yaitu 8. Jadi 8 dibandingkan dengan 10 lebih kecil, jadi ditukar. Jadi sekarang 6, 8, 10, 3, 1. Lalu 8 ini dibandingkan lagi dengan 6. Jika lebih kecil maka ditukar lagi. Karena lebih besar maka tetap 6, 8, 10, 3, dan 1. Untuk selanjutnya kita ambil angka 3. Angka 3 dibandingkan dengan angka 10 lebih kecil maka ditukar. Dan data sekarang adalah 6, 8, 3, 10, 1. Dan 3 dibandingkan lagi dengan 8 maka ditukar. Dan datanya adalah 6, 3, 8, 10, 1. Lalu dibandingkan lagi dengan 6, data paling awal yaitu 3 ditukar dengan 6. Jadi 3, 6, 8, 10, dan 1. Oke, untuk yang terakhir teman-teman, angka 1 sudah jelas paling kecil. Jadi tetap saja kita bandingkan. 1 dibanding 10, lebih kecil diganti. 1 dibandingkan 8, lebih kecil diganti. Dan 1 lagi dibandingkan 6, lebih kecil diganti. Lalu 1 banding 3, lebih kecil diganti. Jadi sehingga 1 itu ada di banding awal teman-teman. Jadi hasilnya sekarang adalah 1, 3, 6, 8, dan 10. Jadi untuk pengilustrasinya itu intinya kita adalah mengambil data yang kedua. Kalau array biasanya itu adalah indeks 1. Karena array dimulai dari indeks 0 teman-teman. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk selanjutnya di sini langsung kita lihat untuk codingnya ya. Nah, di sini kan jarak slash 2. Oke teman-teman. Kita bahas dari yang pertama dulu di sini ya. Nah, di sini ada n. N itu adalah sebagai banyaknya data dan C, M, C dan M. Lalu integer jarak, I, J, dan kondisi. Lalu tipe data boolean untuk sudah sama dengan true. Dan integer temp. Temp ini tetap ya teman-teman, itu adalah datanya. Oke, di sini adalah C dan M itu direlasikan dengan 0. Sebenarnya bisa langsung direlasikan di sini sih teman-teman. Langsung C sama dengan 0, M sama dengan 0. Lalu jarak itu sama dengan n. Jadi jarak ini sama dengan n atau jarak adalah r.length. Nah, pengulangannya adalah jarak lebih dari sama dengan 1. Jadi jaraknya itu dengan n banyaknya data. Jadi jaraknya itu lebih dari sama dengan 1 untuk perulangannya. Lalu jarak adalah jarak slash 2. Lalu sudah sama dengan true. Well sudah. Jika true atau benar maka sudah sama dengan false. Lalu sini ada ulangan lagi. J sama dengan 0, J kurang dari N, min jarak. Dan J nya plus plus teman-teman. Untuk I sama dengan J plus jarak. Jadi jaraknya itu dihitung teman-teman. Perulangannya jarak lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini J nya plus plus. Dan integer R, J lebih besar dari I. Maka itu ditukar teman-teman. Nah, jika misalkan 10 dibandingkan dengan 6, jika lebih besar
maka itu ditukar teman-teman, karena ini adalah ascending. Jadi 6 ditukar dengan 10 dibalik ya di sini kan. Tem R sama dengan J, R sama dengan J, R sama dengan RI, sorry, RI sama dengan tem. Jadi ditukar teman-teman. Nah, sudah. Untuk penampilannya seperti ini. Ini untuk menampilkan. Nah, untuk function yang dipanggil pertama adalah sel demo tampil A. Nah, ini ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya diproses untuk pengurutannya sel sort. Nah, lalu setelah itu ditampilkan lagi untuk datanya seperti apa hasilnya. Nah, seperti itu untuk yang pertama. Lalu di sini adalah secara descending teman-teman. Jadi bedanya di sini. Nah, kurang dari. Jika lebih kecil data yang dibandingkan dengan pembandingnya, maka itu ditukar. Jadi 10 dengan 6. Jika 10 kurang dari 6, maka ditukar. Karena 10 lebih kurang dari 6, maka tidak ditukar. Nah, getarannya. Nah, seperti itu teman-teman. Bedanya di sini. Lah, di sini teman-teman. 10 dengan 6, jika karena 10 tidak kurang dari 6, maka 10 tetap tidak ditukar. Lalu selanjutnya kita ambil 8. 8 dibandingkan dengan 6. 8 dibandingkan dengan 6 kurang lebih kecil. Jika lebih kecil 8, maka ditukar. Nah, seperti itu. R J kurang dari R I. Nah, jika R lebih kecil dari I, maka ditukar. Jadi di sini 6 dan 8. 6 dibandingkan dengan 8. Lebih kecil 8, lebih kecil 6. Maka ditukar, teman-teman. Dibandingkan dengan data sebelumnya. Seperti itu. Hanya berbeda di sini, teman-teman ya. Kurang dari, dan yang ascending itu adalah lebih dari. Lalu yang selanjutnya hanya menggunakan tipe data boolean. Bukan boolean ya. Tipe data double. Tipe data double itu adalah tipe data seperti itu ya teman-teman, float, yaitu menggunakan koma atau desimal bentuknya. Lalu di sini pengurutannya itu secara ascending. Jadi di sini itu hanya berbeda di sini teman-teman. Formnya itu double, sedangkan di sini integer tem. Lalu di bawah di sini double A. Yang di sini double-nya di bawah itu di sini integer untuk A-nya. Untuk pengurutannya di sini lebih dari, maka ini adalah ascending teman-teman. Jadi 10,3. Sorry, kita lihat. Jadi 6,2 dibandingkan dengan 10,3. Jika lebih besar, maka dibalik teman-teman. Seperti itu. 6,2 dengan 10,3. Karena lebih besar 10,3, maka dibalik. Jadi JRJ ini adalah pembandingnya teman-teman, atau 10,3. Jadi seperti yang ini ya, yang saya tadi sempat nge-stuck sebentar. Jadi RJ itu adalah data pembandingnya, sedangkan RI itu adalah data yang dibandingkan. Jadi note-nya adalah, catatannya, RJ di sini adalah data pembanding, sedangkan RI itu adalah
data yang dibandingkan. Jadi misalkan di sini RJ-nya itu adalah 10,3 sedangkan RI-nya itu adalah 6,2. Oke, kita tutup untuk codingnya biar tidak terlalu banyak. Nah, di sini teman-teman untuk yang selanjutnya itu saya menggunakan scanner karena program ini memang saya buat sendiri. Jadi untuk user itu biar enak, biar bisa memasukkan angka sesuka hati. Nah, di sini ada dua kelas. Yang pertama sel demo 1 dan sel demo 2. Sel demo 1 secara ascending atau diurutkan dari yang terkecil. Sel demo 2 secara descending. Sama saja ya. Nah, di sini tuh saya jelaskan kembali untuk scannernya. Saya menggunakan Chin karena saya sempat belajar bahasa C++ teman-teman. Alasannya agak bisa move on sih ya. Jadi di sini itu saya kasih library-nya import java.util.scanner. Jangan lupa ya teman-teman. Ini sebenarnya tanda seru ini adalah menggantikan if else if dan else ini menjadi switch case teman-teman. Ya, misalkan saya klik convert if to switch statement. Jadinya switch case di sini teman-teman. Nah, saya itu kebiasaan menggunakan if else if teman-teman dari dulu. Jadi ya saya apa ya lebih senang saja menggunakan if else if. Tapi tidak apa-apa sih. Untuk kali ini saya menggunakan switch case sambil belajar juga ya saya menggunakan switch case. Lalu kita jelaskan dulu untuk yang pertama di sini ya. Masukkan berapa banyak angka yang akan dirutkan. Integer n, the next integer n. Jadi di sini adalah n. Kita masukkan 5. Nah, lalu selanjutnya integer array a nanti disimpan di n sebanyak n ya, disimpan di n. Lalu integer z ini untuk bilangnya di sini. Dan i perulangannya kurang dari sama dengan 0 dan i kurang dari n. Karena dimulai dari 0 maka i-nya kurang dari n. Jika dimulai dari 1 maka i-nya kurang dari sama dengan n. Lalu di sini masukkan angka yang akan diurutkan. Kenapa i plus 1 dan di sini 1? Karena i-nya itu dimulai dari 0. Seandainya saya hanya tulis i, maka di sini itu 0 bukan 1 yang muncul pertama. Kita masukkan angkanya dulu ya teman-teman. 5, 9, 1, 3 dan 7. Ganjil semua ya. Oke, kita sudah masukkan semua angkanya, jadi kita sudah sampai di sini untuk programnya ya. Nah, pilihlah pengurutan data yang kamu inginkan. Ascending untuk 1, 2 descending, dan masukkan pilihanmu. Di sini Z ya, switch Z. Yang pertama, case 1. Jika 1, maka diurutkannya secara ascending break. Jika milih 1. Case diganti lagi. Jika milih 2, maka secara descending break. Default yang terakhir, jika salah bukan 1, bukan 2, selain 1 dan 2, maka muncul seperti ini. Coba kita masukkan 3. Tas. Nah, pilihan Anda salah. Mohon lebih teliti. Kita run lagi, kita coba apakah program saya ini berjalan ya. Secara scanning. 31542 menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi seperti itu ya untuk yang program saya yang pertama. Disini menggunakan scanner, jadi kita tinggal pilih mau ascending atau descending. Lalu untuk selanjutnya di sini teman-teman, di sini menggunakan tipe data double. Di sini saya hanya tambah scannernya teman-teman. Untuk datanya pengurutannya kita lihat di sini tuh pengurutannya secara ascending. Coba kita run ya. Kita kasih dulu. Kita taruh 3 saja. 4, 6, 2. Lupa saya teman-teman, ternyata ini tipe datanya adalah double, jadi harus ada koma. Karena saya tidak masukkan koma atau titik,
maka otomatis jadi koma nol semua angkanya. Di sini untuk n-nya ya, n-nya itu adalah banyaknya data seperti yang barusan, scannernya Cin tetap, dan tidak lupa saya taruh scannernya di sini, library-nya. Dan di sini double A, double N, RN, di sini double temp. Lalu di sini itu adalah urutan data yang di sini ya, memasukkan data, inputan datanya disimpan di I, A, dan di I. Nah, lalu untuk menampilkan datanya seperti ini. Yang pertama sebelum diurutkan, di sini fungsinya adalah ditampilkan, function tampil, yang ini ya. Lalu setelah itu di sorting. Setelah di sorting, lalu ditampilkan kembali di sini. Jadi penampilannya adalah seperti ini teman-teman. Saya rasa cukup jelas ya, hanya berbeda tipe data untuk yang di sini. Jadi teman-teman yang masih bingung bisa diputar ulang videonya, tinggal balik lagi yang tadi. Lalu untuk yang terakhir di sini itu adalah membuat function tampil. Nah, membuat function tampil harus ada dua kelas teman-teman. Nah, di sini itu string nrp, this nrp sama dengan nrp. Lalu string get nrp mengambil, lalu dikembalikan return nrp. Dan di sini untuk set, untuk mengatur nrp, this nrp sama dengan nrp. Lalu nah di sini public string to string. Jadi untuk penampilannya itu seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, di sini kan sudah ada apa saja. Lalu di sini kita urutkan. Nah, coba kita urutkan ya, sebelum diurutkan dan setelah diurutkan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi 3, 4, 5, 6, 7. Untuk awalnya itu sama saja teman-teman. Hanya saja saya buat lebih rumit karena di sini saya tuliskan NRP. Jadi seperti itu ya untuk program tentang shell, untuk coding Java tentang shell ya. Sekali lagi tidak bosan-bosannya saya himbau untuk teman-teman atau semualah rekan-rekan yang sekarang sering keluar, sering jalan keluar, melakukan aktivitas di luar, saya himbau untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena kasus COVID di Indonesia masih belum stabil. Biarpun stabil, stabilnya itu lebih ke peningkatan terus pasien setiap harinya. Jadi saya himbau untuk teman-teman sangat-sangat mematuhi protokol kesehatan agar keluarga kita, terutama yang di rumah, itu tidak terpapar virus COVID juga, dan termasuk kita sendiri juga teman-teman. Jadi seperti itu untuk penyampaian materi dari saya tentang bab cell sorting. Jadi sekian dulu dari saya. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video saya. Terima kasih atas supportnya, dan saya akhiri. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.